Halo, perkenalkan nama saya Adisti Nurul Fikri dari Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Perpustakaan dari UPJJ Bandung. Dalam video ini saya akan mengemukakan gagasan mengenai COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesehatan pada kesempatan ini. Dalam diskusi ini, saya akan memberi gagasan mengenai perkembangan virus COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit akibat infeksi virus yang dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan mulai dari gejala ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru. Kasus COVID-19 ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember tahun 2019. Banyak yang beranggapan bahwa munculnya COVID-19 ini disebabkan dari hewan dan ditularkan dari hewan ke manusia. Setelah itu, diketahui bahwa infeksi ini bisa menular dari manusia ke manusia. Pada awal tahun 2020, beberapa negara seperti Thailand dan Jepang mengonfirmasi kasus perdana COVID-19 di negaranya. Setelah itu diketahui bahwa COVID-19 ini tertular lewat udara. Pada saat itu warga mulai memakai masker. Akhir Januari, tenaga medis di Wuhan berkontak langsung dengan pasien yang terinfeksi sehingga mulai terinfeksi tenaga medisnya. Kemudian Taiwan dan Amerika Serikat melaporkan kasus COVID-19, disusul juga negara-negara lain termasuk Jerman. Pada akhir tahun 2020 juga merupakan hari Imlek, sehingga banyak orang yang bepergian pada hari itu dan mengakibatkan virus COVID-19 ini naik penyebarannya. Awal Maret pada tahun 2020, Indonesia mengumumkan pasien pertama yang terinfeksi virus COVID-19. Sehingga Indonesia melakukan lockdown dan PPKM. Tahun 2020 ini merupakan tahun yang sangat sulit untuk dihadapi bagi seluruh dunia yang terdampak virus COVID-19. Karena pada tahun 2020 terdapat 74,5 juta orang yang tertular dan membunuh lebih dari 1,6 juta orang di seluruh dunia, menurut data yang dikumpulkan dari Universitas Johns Hopkins. Tahun 2020 juga mengakibatkan para pekerja yang dipecat secara terpaksa sehingga muncul krisis ekonomi. Memasuki tahun 2021, COVID-19 masih cukup tinggi dalam penyebarannya, dan tahun ini pula masih banyak orang yang meninggal diakibatkan oleh COVID-19. Pada tahun 2022, masalah COVID-19 ini mulai menurun. Bahkan beberapa negara sudah terbebas dari virus COVID-19 ini. Tahun ini pula masyarakat di dunia, terutama Indonesia, mulai hidup new normal. Walaupun virus COVID-19 pada saat ini sudah jarang terdengar pemberitaannya, kita harus selalu waspada dan tetap mencuci tangan ketika sudah melakukan aktivitas di luar. Karena kita tidak tahu apakah masalah dari tahun sebelumnya bisa terjadi lagi di masa depan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.